Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Ananta. Di sini saya beserta kawan-kawan dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya mulai ya Pak ya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Firnanda Nuri Hanafi. Di sini Bapak sebagai petani ikan apa? Kalau saya sendiri cenderung ada beberapa komunitas yang saya kembangkan. Salah satunya yang pertama itu ikan nila, jenisnya ikan nila nirwana, kemudian ikan lele. Nah, ikan lele ini saya mengembangkan di rumah itu ada ikan lele mutiara dan satu lagi ikan lele sangkuriang. Kemudian ada ikan koi, seperti itu. Di sini kami sebelumnya kan untuk memenuhi tugas pasca panen. Di sini kami akan mengeluarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami akan menanyakan tentang bagaimana prapanen benih pada kegiatan Bapak. Sebelumnya pada kegiatan komoditas ikan nila Bapak ini, biasanya waktu pemanenan benih ukuran berapa Pak? Oke, jadi baik, untuk pemanenan terutama di ikan nila itu tergantung dari konsumen. Jadi ada beberapa ukuran yang konsumen inginkan, yaitu yang salah satunya kalau di tempat saya itu yang pertama dengan ukuran 35, kemudian yang kedua ukuran 46, dan yang ketiga ukuran 57. Itu 3 ukuran produk yang sering saya keluarkan, terutama di instansi ya. Nah, untuk ukuran 35 itu untuk ukuran itu di ukuran 35 kurang lebih berumur 1 bulan. Kemudian yang ukuran 46 itu 1 bulan lebih 1 minggu, dan ukuran 57 itu 1 bulan setengah, seperti itu. Biasanya waktu selesai panen nih Pak, biasanya Bapak ini kalau mengirim ke konsumen-konsumen itu menggunakan pengangkutan apa Pak? Oke, baik. Untuk masalah pengangkutan ya. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan proses packing dan ke pengangkutan, hal yang perlu diperhatikan yang pertama, waktu proses pemakingan, sebelum proses pemakingan itu kita harus melakukan pemberokan. Nah, pemberokan itu kan pemuasaan. Tujuannya untuk mengurangi metabolisme di dalam tubuh ikan, supaya pada saat proses pemakingan si ikan ini metabolisnya berkurang. Nah, itu nanti dapat maksimalkan proses pemakingan, seperti itu. Kemudian untuk transportasi yang saya gunakan itu menggunakan transportasi tertutup, karena menurut saya lebih sesuai ke SNI, seperti itu. Biasanya dalam satu packingan Bapak berisi berapa Pak? Terkait dengan pemakingan itu ada beberapa faktor pendukung. Jadi jika ukuran ikan itu lebih kecil, itu kita isi lebih banyak, dan sebaliknya, seperti itu. Biasanya untuk perbandingan air dan oksigen Bapak menggunakan berapa? Oke, untuk perbandingan oksigen yang saya gunakan untuk proses pemakingan ini, yang saya sering gunakan adalah untuk air itu 1/3, kemudian oksigen itu 2/3. Biasanya Bapak pernah nggak sih Pak buat pemakingan nila ini pernah menggunakan transportasi basah gitu? Tentang pemakingan pernah nggak sih Pak? Ya, yang saya gunakan ini proses transportasi basah, iya, dan tertutup. Jika terbuka sudah pernah belum Pak? Sejauh ini saya belum pernah ya, karena menurut saya kalau ikan, terutama ikan nila ini ya, yang saya bicarakan ikan nila itu tidak terlalu pas. Karena apa? Ikan nila kan tidak mempunyai ginsang tambahan. Kemudian jika kita menggunakan transportasi terbuka ataupun pengangkutan secara terbuka, itu kita memerlukan alat tambahan, contohnya aerator ataupun blower. Nah, menurut saya lebih efisien di packingan tertutup, seperti itu. Setelah ini kan, ini tadi udah bahas tentang cara packing Bapak ya. Selanjutnya saya mau tanya sih Pak, kalau Bapak biasanya pengangkutan itu konsumen yang datang ke Bapak atau Bapak yang mengirim ke daerah-daerah tertentu? Oke, baik. Jadi tergantung dari pemesanan sih, kalau saya sendiri tergantung pemesanan. Nah, kebanyakan kalau misalkan orang yang menghubungi saya itu biasanya langsung ke tempat saya. Namun jika pemesannya lebih banyak, skalanya lebih banyak, kami siap mengantarkan, seperti itu. Biasanya kalau Bapak nganter ke daerah-daerah tertentu, Bapak biasanya menggunakan transportasi apa Pak? Itu tadi tergantung dari pemesanan. Kalau misalkan kita untuk
kapasitasnya bisa pakai motor, kita pakai motor. Kalau misalkan kapasitasnya nggak cukup pakai motor, kita pakai mobil, seperti itu. Jadi tergantung permintaan konsumen banyak atau tidaknya ya Pak ya. Bapak pernah nggak sih Pak kayak pernah nyoba dengan cara pemingsanan kayak gitu, pernah nggak Pak? Sejauh ini saya belum pernah mencoba pemingsanan ya, karena pemingsanan itu menurut saya kurang efektif, terutama di benih ikan nila, karena benih ini sifatnya dia masih rentan. Mungkin kalau untuk ikan konsumsi terutama induk, sebelumnya ketika saya beli induk ini memang di pemingsanan, karena kalau induk ini nggak dipingsankan itu yang jelas yang pertama dia nanti berontak, kemudian nanti pada proses pengangkutan atau proses packingan dia bisa merusak packing, terutama packing yang digunakan tertutup seperti itu. Biasanya Bapak kalau pengangkutan yang daerah-daerah tertentu gitu Pak, biasanya paling lama berapa jam? Kalau sejauh ini paling lama itu kurang lebih di 5 jam perjalanan. Ini Pak, kan dari saya mungkin cukup ya Pak. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Happy. Di sini tadi kan dibahas tentang pemberokan. Itu pemberokannya selama berapa lama Pak ya? Terkait dengan pemberokan, untuk pemberokan yang saya lakukan itu kalau ikan nila, lele, dan ikan koi itu cukup 1 hari full 24 jam. Jadi 24 jam itu kita karantina, kemudian kita tidak berikan pakan selama 24 jam seperti itu. Kemudian tadi untuk setiap ukuran itu harganya berapa Pak? Apakah sama atau berbeda gitu? Ini apa ini? Ukuran benih nila. Oke. Untuk ikan nila sendiri, kalau dari petani ukuran 35 itu ini bukan mitra ya, ngecer seperti itu. Kita jual sendiri gitu. Itu dengan ukuran 35 seharga Rp150.000. Jadi per ekornya Rp150.000. Kemudian ukuran 46 itu per ekornya Rp200.000, dan ukuran 57 itu Rp250.000 seperti itu. Mungkin sekian Pak dari saya. Mungkin baik, saya mau tanya Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Armanda. Saya mau bertanya, jika seandainya ketika melakukan proses pengiriman ke tempat yang jauh ya sampai 5 jam tadi, nah tiba-tiba di jalan itu sampai ke konsumen ikannya pada mati semua, itu bagaimana solusi Anda memecahkan masalah? Oke, baik. Untuk kendala terutama masalah di ini ya, langsung ke pengiriman ya. Jadi ketika saya mengirimkan barang ke orang yang membeli dan dari sana itu ternyata mati semua, itu tidak diapa-apakan, karena itu mungkin masalah dari saya sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk penyelesaiannya yang jelas ketika nyampe ke barang itu ke konsumen ternyata di sana mati semua, ya udah itu di cancel, dan untuk hari berikutnya kita akan kirimkan lagi seperti itu. Oke. Selain itu, apakah ada lagi kendala-kendala yang dalam proses pemakingan atau transportasi? Mungkin ada sih beberapa masalah yang terjadi saat pengiriman. Itu yang pertama ya seperti yang Mas tanyakan tadi, itu mati ada. Kemudian yang kedua itu jumlah penghitungan itu terkadang kurang. Nah, terkadang saya juga heran kenapa bisa kurang, karena saya juga langsung turun tangan terkadang, meskipun ada pegawai saya yang menghitung juga gitu. Cuman kalau namanya petani, yang jelas kita cari pelanggan, kita cari ke kontinu pelanggan itu, dan kita tetap menjamin kualitas produk, mutu dan kuantitas bisa terjaga, kita tetap bertanggung jawab seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian dari saya. Baik Pak, sekian wawancara dari kami semua. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi wawancara dari kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.